Shalom. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mempersatukan hati dan pikiran kita untuk memuji Tuhan, dan kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 257 ayat 1 dan ayat 2. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Haleluya. Ya Tuhan Allah yang kudus dan mulia, Engkau memelihara dan melindungi jemaat-Mu dengan Roh-Mu yang kudus. Kami mohonkan padamu, berilah kami hati yang taat, supaya dengan penuh sukacita kami melakukan kehendak-Mu, seperti kesetiaan anak kepada bapaknya. Berkatilah petugas pengabaran Injil, agar setiap hari makin bertambah jumlah orang yang percaya kepadamu, dan agar namamu makin dipermuliakan, dan kami memperoleh hidup yang kekal karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Amin.
dengarlah hukum Tuhan yang ke-8 dengan maksudnya. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia, atau mempergunakan tipu daya menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan untuk melakukan hukum Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Allah tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi.
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini dari Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Kita membacanya secara responsoria. Ananias dan Sapira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Sapira menjual sebidang tanah. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap untuk penyitaan? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan ini dalammu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangat ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengambil mayat itu, mengusungkannya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga berapa tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburkannya di samping suami. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita kembali bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga,
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita kembali. Shalom. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita mendengarkan sejenak warta jemaat di gereja kita di hari Minggu tanggal 2 Agustus tahun 2020. Minggu kita adalah minggu ke-8 Dung Trinitatis. Artinya melawan suap dan korupsi. Maka gigihon sisip dohot korupsi. Pertama-tama kami mau mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di gereja kita HKBP Pekanbaru, Immanuel, Tuhan beserta kita. Warta umum, berita nikah. Berita kedua, akan menerima berkat nikah Rizky Arianto Napitupulu, putra dari Bapak Jongga M. Napitupulu, Ibu Donna Boru Simanjuntak. Alamat Jalan Mangga, Gang Rejok, Pematang Siantar, Jemaat HKBP Pardamaian, Resort Pardamaian. Dengan Eva Yohana Boru Manurung, putri dari Bapak P. Manurung, ibu dari P. Boru Sitinjak almarhumah, dari alamat Jalan Ikhlas Gang Damai, Antariko Sektor Pengayoman. Jemaat HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Pemberkatan hari Rabu tanggal 5 Agustus tahun 2020 di HKBP Pardamaian, Resort Pardamaian, Pematang Siantar. Jemaat yang meninggal. Hari Senin tanggal 27 Juli 2020 telah meninggal dunia Ibu Sinar Sinta Boru Simamora, umur 35 tahun, istri dari Bapak Anderson Karel Budiman Sormin dari Jalan Setiabudi, Gang Gemuruh, Sektor Rintis. Kiranya Tuhan memberi penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. B. Suara Koinonia. 1. Pelayanan. Pelayanan pada minggu hari ini 2 Agustus 2020, Pendeta Belhem Rimen Sitompul, Pendeta Resort, melayani di HKBP Tampan. 2. Baptisan Kudus. Pada hari Minggu 9 Agustus 2020 akan diadakan baptisan kudus bagi anak-anak gereja kita. Belajar Marguru pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 bertempat di gereja dengan membawa surat pengantar sintua sektor masing-masing, masuk pukul 15 WIB. 3. Persembahan untuk operasional resort HKBP Pekanbaru. Minggu hari ini 2 Agustus 2020 kita akan menyerahkan persembahan kedua untuk operasional resort HKBP Pekanbaru. Dalam hal penyerahan persembahan tetap kita menjaga protokoler COVID-19. 4. Pelantikan fungsionaris HKBP Resort Pekanbaru. Minggu 9 Agustus 2020 diadakan pelantikan fungsionaris HKBP Resort Pekanbaru periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 bertempat
di HKBP Harapan Jaya. Kelima, Sinode HKBP Distrik 22 Riau. Pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 akan diadakan Sinode HKBP Distrik 22 Riau bertempat di Furaya Hotel dimulai pukul 9 WIB. Utusan dari Resort HKBP Pekanbaru, Bapak Pendeta Belhem Rimen Sitompul selaku Pendeta Resort, Inang Amang Sintua HA Manalu Utusan Parhalado Resort, Inang Insinyur Ria Boru Hutajulu sebagai Utusan Ruas, dan Agung Pangaribuan sebagai Utusan PPND. 6. Penghiburan. Minggu hari ini 2 Agustus 2020 pukul 11 WIB diadakan penghiburan bagi keluarga Nyonya Insinyur RN Pasaribu Boru Siregar, Jalan Rambutan Sektor Arengka Indah yang dipimpin oleh Inang Diakones Ruslina Boru Hutapea. Pada hari Senin 3 Agustus 2020 pukul 17 WIB diadakan penghiburan kepada keluarga Bapak Anderson Karel Budiman Sormin, Jalan Setiabudi Gang Gemuruh Sektor Rintis yang dipimpin oleh Inang Pendeta Rita H. Boru Simanjuntak STH. Kebaktian Minggu. Diminta kepada setiap jemaat kita untuk dapat mengikuti ibadah di sektor masing-masing sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh gereja. Suara diakonia. Kita bawakan di dalam doa jemaat kita yang sakit menahun. Amang M. Butar-Butar dari Arengka Indah, Nyonya Sintua Insinyur MH Situmorang R. Boru Simatupang dari sektor Labu Baru, Ojahan Siahan dari sektor Pintu Angin Sukaterus, D. Siregar dari sektor Wonorejo, Nyonya Tambunan ER Boru Marpaung Padang Bulan 3, Tirani Boru Sidabutar dari sektor Rintis, Jemaya Parlin Siagian dari sektor Padang Bulan 2, dan jemaat kita yang dalam perawatan dan dalam pemulihan. Nyonya P. Simanjuntak R. Boru Silitonga dari sektor Pesisir Rumbai, A. Siahan SH Opung Rahel dari sektor Kompleks Gubernur, E. Siahan dari sektor Padang Bulan 1, Opung Maria Boru Simanjuntak dari sektor Padang Bulan 1, Saud Mauli Simanukalit dari Jalan Kandis nomor 3 sektor Pengayoman. Demikianlah warta jemaat kita di minggu hari ini. Statistik dan laporan keuangan dapat kita baca di stensilan warta yang ada di tangan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita kembali memuji Tuhan.
Kita berdoa. Sungguh kami berterima kasih Bapa di surga, di hari Minggu yang Tuhan berkatkan buat kami hari ini. Hari kami boleh bersekutu di bait-Mu yang kudus ini. Tuhan mau menyapa kami lewat firman-Mu yang pada saat ini kami telah mempersiapkan hati dan pikiran kami. Terangilah Tuhan lewat Roh Kudus yang daripada-Mu, sehingga kami boleh memahami, merenungkan, dan melakukan firman-Mu yang akan kami dengarkan pada saat ini. Di dalam Kristus Yesus, terimalah doa kami Bapa. Amin. Shalom untuk kita semua. Juga shalom juga kami sampaikan kepada jemaat Tuhan yang masih beribadah di rumah karena COVID-19 ini. Kita yakin dan percaya sekalipun COVID ini masih memisahkan kita beribadah, ada yang di gereja, ada yang di rumah. Namun kasih Tuhan tidak akan pernah bisa terpisah dari kita. Terlebih firman-Nya. Kita tetap bersukacita sekalipun kita di rumah beribadah pada saat ini. Saudaraku terkasih, dalam nama Yesus Kristus yang menjadi khotbah buat kita hari ini, yaitu minggu yang ke-8 setelah Trinitatis, yang tertulis dalam kitab Keluaran pasal 23 dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 9 dengan topik melawan suap dan korupsi. Saya akan membacakannya. Peraturan tentang hak-hak manusia. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan. Dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Apabila engkau melihat lembu musuhmu atau keledainya yang sesat, maka segeralah kau kembalikan binatang itu. Apabila ia engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Janganlah engkau memperkosa hak orang miskin di antaramu dalam perkaranya. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Orang asing janganlah kamu tekan, karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa yang orang asing. Sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Demikian firman Tuhan. Saudaraku terkasih, dalam nama Yesus Kristus, sebagaimana topik kita hari ini, melawan suap dan korupsi. Korupsi atau suap bukanlah kata atau hal yang baru lagi
bagi kita, bagi bangsa kita, dan mungkin tidak tertutup juga bagi gereja. Karena suap dan korupsi itu sudah mungkin menggurita. Karena hampir setiap hari kita melihat, menonton di televisi, begitu banyak yang sudah ditangkap dan memakai baju oranye. Mungkin masih banyak lagi yang belum dapat atau tertangkap. Mungkin masih banyak lagi yang belum ketahuan. Tetapi yang pasti, kalaupun dunia ini tidak mengetahui, tetapi yang pasti Tuhan melihat dan mengetahuinya. Maraknya korupsi atau suap menyuap yang kita kenal pada saat ini ternyata bukan hanya di zaman sekarang. Melihat dari firman Tuhan hari ini, pada zaman bangsa Israel pun sudah menjadi suatu perbincangan. Atau lewat firman Tuhan pada saat ini sudah menjadi suatu antisipasi. Bagaimana supaya tetap melawan suap dan korupsi. Karena apa? Tuhan tidak menginginkan suap, menyuap, dan korupsi. Tuhan menjijikkan perlakuan seperti ini. Dan yang kedua, berbicara suap, menyuap, atau korupsi, mungkin banyak menjadi koruptor, memang cenderung kita memahami soal hal-hal materi, uang. Benar. Tetapi mungkin sadar atau tidak sadar, bukan hanya sebatas materi atau uang. Manusia pakai untuk menyuap, atau manusia pakai untuk menjadi dikorupsi. Tetapi justru mungkin ada banyak orang mengkorupsi waktu, mengkorupsi kata-kata. Dan mungkin tidak hanya sebatas uang orang menyuap, tetapi sikap. Kenapa ada istilah purba, ya? Purba itu ternyata bukan sekedar marga, tetapi boleh dikatakan pura-pura baik katanya. Jadi orang yang berpura-pura baik, sadar atau tidak sadar itu menggunakan untuk menyuap seseorang. Kalau di sana ada istilah pura-pura, berarti kebaikannya itu tidak tulus. Ada sesuatu di balik untuk mencapai suatu kepentingan. Ternyata luas. Bukan kita dirugikan secara materi, tetapi mungkin kita dirugikan secara harga diri bila ini menjadi berkembang di tengah-tengah kehidupan kita. Sehingga pada saat ini kita disadarkan, kita diingatkan bahwa Tuhan membenci suap dan korupsi. Bagaimana kita juga turut membencinya. Sehingga kita diajak untuk melawan. Bagaimana orang percaya turut bersama-sama tidak menjadi penyuap atau disuap, tidak menjadi korban korupsi atau malah bukan menjadi koruptor, tetapi tetap kita melawan. Bagaimana kita melawan suap dan korupsi ini? Kita harus memiliki integritas tinggi katanya. Integritas tinggi. Orang yang memiliki integritas tinggi adalah memiliki sikap yang teguh mempertahankan prinsip. Tidak mau dipengaruhi
dan menjadi dasar yang melekat pada dirinya sendiri sebagai nilai-nilai moral. Dan dasar integritas orang beriman itu adalah kasih. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada manusia. Bagaimana kita berpikir, bagaimana kita berbicara, bagaimana kita bertindak akan berdampak pula kepada orang lain. Bagaimana kita berpikir, bagaimana kita berbicara, bagaimana kita bertindak akan berdampak pula kepada orang lain. Sehingga bagaimana kita menjunjung tinggi, memelihara integritas kita sendiri sebagai orang yang beriman. Memiliki keteguhan, memiliki sikap yang tidak gampang diombang-ambingkan dengan dasar firman Tuhan. Saudaraku terkasih dalam nama Yesus Kristus, lewat khotbah kita pada hari ini, ada beberapa sikap karakter kita sebagai orang yang berintegritas tinggi yang harus kita bangun lewat firman ini. Karena bangsa Israel yang Tuhan inginkan atau Tuhan menginginkan bangsa Israel pada zamannya itu supaya memiliki karakter yang khusus. Supaya tampil beda, supaya berbeda dari yang lain, sehingga ada banyak hukum-hukum, aturan-aturan yang Tuhan berikan lewat Musa bagi bangsa Israel, bagaimana mereka supaya memiliki sikap integritas tinggi, menjaga sebagai bangsa yang berbeda, bangsa yang Tuhan pilih. Termasuk kita juga gerejanya pada saat ini. Yang pertama, saudaraku terkasih dalam nama Yesus Kristus, melakukan hal yang benar. Melakukan hal yang benar. Ada istilah mengatakan membiasakan yang benar. Jangan membenarkan yang biasa, katanya. Orang yang berintegritas tinggi itu membiasakan yang benar, bukan membenarkan kebiasaan. Karena tidak semua kebiasaan yang kita lakukan adalah benar. Tetapi bagaimana kita membiasakan yang benar dalam kehidupan kita, bergereja, berkomunitas, menghargai hak satu sama lain. Sebagaimana dikatakan tadi dalam khotbah kita ini, judulnya peraturan tentang hak-hak manusia. Tuhan sangat menjunjung, menjaga hak-hak manusia dari bangsa Israel sampai sekarang ini. Baik dia orang miskin, baik dia orang kaya, apapun statusnya, Tuhan sangat menjaga dan menghargai. Tuhan tidak mau hak-hak kita berlakukan tidak adil. Itulah makanya aturan ini menjadi sesuatu yang harus diperhatikan, direnungkan bangsa Israel, termasuk kita umat yang percaya kepadanya. Melakukan hal yang benar. Jelas dikatakan tadi dalam ayat 1 sampai ayat 3. Menghargai satu sama lain. Jangan memutarbalikkan fakta. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang-orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan.
dalam memberikan kesaksian mengenai suatu perkara dan seterusnya. Menjadi saksi buta itu atau saksi dusta bukan hanya terdapat pada saat pengadilan digelar, yang walaupun itu sudah sering menjadi konsumsi publik, sering mampu orang memutarbalikkan fakta oleh karena ditutup oleh kuasa. Mampu membenarkan orang yang salah karena dianggap berkuasa. Mampu membenarkan yang salah karena dianggap itu menjadi sahabat. Mampu menyalahkan yang benar karena dianggap itu musuh. Tetapi di sini dikatakan, mulailah melakukan kebenaran. Dan tidak sedikit lagi di zaman sekarang ini, begitu merusaknya persekutuan banyak orang oleh karena informasi yang salah. Kebohongan-kebohongan yang sering juga kita dengar istilah berita hoax. Membingungkan banyak orang, berani menyampaikan informasi yang salah. Sehingga tidak sedikit orang dibingungkan. Tidak sedikit orang dirusak. Persekutuan-persekutuan orang percaya banyak yang dirusak oleh informasi yang salah. Berita-berita bohong. Tidak sedikit keluarga Kristen yang rusak oleh berita-berita kebohongan. Kata-kata yang salah. Karena gosip katanya. Semakin digosok semakin sip. Untuk itu saudaraku dalam nama Yesus Kristus, melakukan hal yang benar dalam menjaga keutuhan, membangun integritas orang percaya. Ada tips untuk siapa pemberi kabar dan juga bagi siapa penerima kabar. Seorang bapak menjumpai bapak yang satu. Pak, benar enggak tentang teman bapak itu? Ada saya dengar seperti ini katanya. Terus bapak ini mengatakan, stop dulu. Sebelum bapak melanjutkan cerita tentang temanku itu, ada 3 tingkat proses penyaringan yang harus kamu pelajari. Ini juga bagian daripada cara untuk memberhentikan gosip, berita bohong. Yang pertama, saya bertanya kepada Bapak. Cerita tentang teman saya yang akan kamu ceritakan itu, saya bertanya sekarang apakah itu benar atau tidak. Datang si bapak ini, aduh saya juga gak tahu benar atau tidak. Terus datang si bapak ini, kalau kamu tidak tahu tentang kebenaran berita yang kamu sampaikan kepada saya, untuk apa kamu ceritakan itu? Dan yang kedua, saringan yang kedua, apakah cerita yang kamu mau sampaikan kepada saya tentang kebaikan atau keburukan? Atau kebaikan katanya, bukan. Justru tentang berita ini yang buruk katanya. Tentang keburukannya katanya. Tadi saya tanya benar atau tidak, kamu tidak yakin kebenarannya. Tetapi justru kamu mengatakan bahwa berita itu bukan yang baik, tapi justru yang buruk. Sudah kamu tidak tahu kebenarannya, yang buruk pula. Dan yang ketiga, saringan yang ketiga adalah manfaat. Pak,
Seandainya kamu mengatakan itu kepada saya, apakah ada manfaatnya kepada saya? Tidak ada, katanya, saya tidak tahu. Sehingga pada saat saringan yang 3 ini kalau kita bangun, kita lakukan, orang pemberi kabar pun berhati-hati memberikan, dan orang yang menerima kabar pun akan hati-hati untuk menerima, jangan menelan begitu saja. Pelajari kebenarannya. Pelajari apa yang menjadi kenyataannya. Jangan cepat termakan gosip. Sehingga bisa utuh persekutuan. Bisa utuh keluarga yang tetap menjaga keluarga yang didasari oleh kasih Kristus. Jalanilah proses penyaringan tersebut. Pertanyakan kebenarannya. Apakah itu baik atau buruk? Dan apa itu manfaatnya bagi kita? Dan yang kedua, saudaraku, dalam nama Yesus Kristus yang mau kita lakukan menjadi bagian daripada sikap yang memiliki integritas tinggi, melakukan kebaikan. Ada banyak kebaikan seperti yang kita katakan tadi, belum tentu kebaikan yang benar. Tetapi kebaikan di sini harus berkembang menjadi kebajikan. Harus melangkah kepada kebajikan. Dan yang kedua, bukan kita diajak hanya sebatas bersimpati, tetapi harus mampu berempati. Tanpa melihat siapa dia, bagaimana keadaannya, apa yang dia lakukan kepada saya, pernahkah dia menyakiti saya. Ayat 4, ayat 6, ayat 9. Bila kamu melihat kedelai orang, binatang, menghadapi kecelakaan, kamu harus bantu. Kamu harus peduli. Jadi orang yang berintegritas tinggi, dia mampu melakukan hal-hal yang baik tanpa melihat siapa dia. Mampu bukan sebatas bersimpati tapi berempati. Mampu merasakan apa yang dia rasakan, harus mampu saya merasakan sehingga saya dibangkitkan, didorong, dimotivasi untuk melakukan sesuatu yang harus kulakukan sebagai orang baik. Karena banyak orang yang tahu apa itu kebaikan tapi tidak dilakukan. Jelas firman Tuhan, setiap orang yang tahu melakukan bahwa itu adalah yang baik tetapi tidak dilakukan adalah dosa, katanya. Lakukanlah kebaikan, berlakukanlah keadilan, lakukanlah kebenaran yang didasari oleh kebenaran daripada Kristus. Dan yang ketiga, mau yang kita miliki, saudaraku, tidak dikuasai oleh mamon atau uang, tidak dikuasai oleh harta duniawi. 1 Timotius pasal 6 ayat 10, karena akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Karena akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Urat nina sahajahato do halak na holongan dihepeng. Kalau sebatas cinta, holong, sama-sama kita holong dorohatta dihepengate. Kita cinta uang. Tetapi yang Tuhan tidak mau supaya kita jangan holongan. Jangan uang di atas segalanya. Jangan harta di atas segalanya. Jangan uang menjadi ukuran kebahagiaan. Karena pada setiap orang yang mengedepankan uang, harta, itulah yang membutakan mata. Sehingga tidak mampu memisahkan mana yang benar, mana yang tidak benar. Pada setiap orang yang mengedepankan uang itulah yang membutakan matanya. Dan memberanikan diri untuk menindas orang yang tidak beruang.
walaupun dia benar, tetapi membenarkan yang salah karena uang. Itu yang terjadi. Untuk itu saudaraku, dalam nama Yesus Kristus, bukan tidak perlu harta atau uang, tetapi yang mau kita jaga dan juga bagian untuk kita melawan suap dan korupsi ini, supaya tetap kita mengedepankan kebenaran firman Tuhan. Di sana kita mampu menjaga, menghargai hak-hak orang lain, sebagaimana kita juga merindukan orang lain menjaga hak kita, menghargai hak kita. Amsal 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Berkat Tuhanlah membuat kita kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Luar biasa do padok ni halak Batak. Ya. Hamoraun, lasni roha, ido hamoraun katanya. Kalau kita berbahagia, itulah yang menjadi kekayaan bagi kita. Apa yang Tuhan berikan kepada kita, itulah yang menjadi berkat. Tetapi kalau kekayaan, uang yang diraih, yang didapatkan dengan cara-cara dunia ini, akan membayangi hidupmu menjadi orang yang selalu merasa bersalah dan tidak akan pernah merasa bahagia. Tetapi sebesar apapun berkat Tuhan yang kita miliki, benar-benar itu dari Tuhan, dari jerih payah kita menjadi orang yang kaya. Karena di sana kita tetap berbahagia. Inilah yang harus kita jaga, inilah yang harus kita bangun. Di sana kita bisa melawan suap dan korupsi di dalam kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat Tuhan yang menyapa kami, yang menyadarkan kami begitu membencinya korupsi. Begitu Tuhan tidak menyukai suap menyuap. Begitu Tuhan tidak menyukai pemberita-pemberita bohong yang merusak komunitas orang percaya. Dari dulu bangsamu, bangsa Israel, sampai saat ini kepada kami jemaat Tuhan yang percaya kepadamu. Bapa di surga, jagai kami, ajar kami, bimbing kami untuk menjaga karakter kami sebagai orang percaya. Memiliki hidup iman percaya yang teguh, yang tidak gampang diombang-ambingkan, tetapi menjaga jati diri kami untuk tetap tampil beda di tengah-tengah dunia ini. Hanya kebenaran yang daripada Tuhanlah menjadi ukuran kebenaran yang akan kami lakukan di tengah-tengah kehidupan kami. Berkati kami, berkati jemaat-Mu dimanapun berada pada saat ini. Engkau memberikan kesembuhan bagi mereka yang sakit, dirawat di rumah sakit ataupun di rumah. Memberikan penguatan bagi orang-orang yang lemah. Memberikan penghiburan bagi orang-orang yang berduka. Sehingga setiap kami boleh berbahagia di hadapan Tuhan. Oleh karena penguatan daripada firman-Mu, kami serahkan hidup kami hanya ke tangan pengasihan-Mu Bapa. Terimalah doa kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita berikan persembahan kita sembari kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 730 dari ayat 1.
kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Selamat hari Minggu untuk kita semua.